Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Reza, NIM saya 12020712607. Saya akan mempresentasikan UTS Hukum Laut dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Darwis, SHI, SH.MH. Masuk materi yang pertama, yaitu perairan pedalaman. Perairan pedalaman adalah perairan yang ditutup oleh garis dasar penutup teluk, muara, pelabuhan, dan garis-garis dasar yang menutup lekukan di tepi pantai sampai dengan 100 mil laut dan maksimumnya 125 mil laut. Dengan kata lain, perairan pedalaman adalah bagian dari laut yang berada ke arah daratan dari garis dasar kepulauan. Yang dimaksud dengan perairan pedalaman adalah wilayah-wilayah perairan yang ada di bagian garis pangkal, yaitu muara, sungai, teluk, dan pelabuhan. Di perairan pedalaman, kedaulatan negara sama dengan yang dijalankan di daratan. Negara pantai bebas membuat undang-undang yang berkaitan dengan perairan pedalaman, mengatur penggunaan apapun yang menggunakan sumber daya apapun. Dengan tidak adanya perjanjian yang bertentangan, kapal asing tidak memiliki hak lintas di dalam perairan pedalaman, dan kurangnya hak lintas damai ini merupakan perbedaan utama antara perairan pedalaman dengan perairan teritorial. Status hukum perairan pedalaman suatu negara pantai adalah di bawah kedaulatan penuh negara pantai. Status hukum perairan kedaulatan diatur dalam pasal 2 ayat 1 Konvensi Hukum Laut 1982. Materi yang kedua yaitu laut teritorial. Laut teritorial adalah bagian laut selebaran 12 mil laut diukur dari garis dasar kepulauan ke arah laut. Garis dasar kepulauan adalah garis yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau terluar, dengan catatan bahwa dalam garis dasar tersebut sudah termasuk pulau-pulau utama yang mempunyai rasio antara daerah air dan daerah daratan, termasuk atol. Antara 1:1 dengan 9:1 panjang garis dasar tersebut tidak melebihi 100 mil laut, kecuali sampai dengan 3% dari jumlah garis dasar yang menutup kepulauan boleh melebihi panjang tersebut sampai maksimum 125 mil laut. Batas laut teritorial adalah garis batas laut yang perairan sepanjang 12 mil laut atau 22.224 km yang ditarik dari garis dasar. Garis dasar merupakan sebuah garis kail yang ditarik pada pantai ketika air laut sedang mengalami surut, serta menghubungkan berbagai titik-titik yang ada pada ujung pulau. Landasan kontinental ini memiliki kedalaman kurang lebih 200 meter dan di wilayah tersebut juga dengan wilayah laut dangkal. Apabila kelanjutan alamiah dari pulau sifatnya landai, maka batas terluasnya adalah continental slope atau continental rise. Materi yang ketiga adalah zona tambahan. Zona tambahan adalah bagian laut selebar 12 mil laut ditambah pada laut teritorial hingga, kalau dihitung dari garis dasar laut teritorial berjarak 24 mil laut. Dalam zona tambahan ini, negara mempunyai kewenangan tertentu dan berkaitan dengan pasal 33 UNCLOS 1982 yang berisi: pertama yaitu pencegahan pelanggaran keimigrasian bea cukai fiskal dan karantina hewan dan tanaman. Yang kedua, menindak pelaku pelanggaran terhadap
peraturan tersebut di atas. Manfaat dari zona tambahan bagi suatu negara adalah mencegah beberapa pelanggaran seperti pelanggaran bea cukai, fiskas, imigrasi, dan dana perikanan. Batas laut tidak hanya teritorial saja, tetapi juga kontinental sah atau landasan kontinental. Apa yang dimaksud dengan batas ini adalah batas dasar laut yang apabila dilihat dari geologi dan geomorfologi adalah kelanjutan dari benua atau kontinen jika ada. Sekian yang dapat saya jelaskan dari 3 materi tersebut. Terlebih